Sob. Kamu bisa dimakan sama si kodok Pac-Man. Biar cuma kodok, tapi dia kan predator alias pemangsa. Sobat Totan ini bukan tipe pemburu yang mengejar-ngejar mangsanya, teman. Asal ada mangsa yang bergerak dekat sekali dengan dirinya, barulah langsung dimakan. Kodok baru menyerang saat terangsang oleh gerakan yang ada di dekatnya. Ganas banget deh kamu, Sob. Ngomong-ngomong soal ganas, Pac-Man bukan satu-satunya kodok predator loh, teman. Otan bakal kenalin deh beberapa kodok predator yang lain. Kalian siap? Di sebelah kiri kita sudah ada kodok Pac-Man dengan warna kulitnya yang menawan. Sedangkan di tengah ada African Bullfrog yang juga dikenal sebagai kodok Pixie. Dan yang terakhir sudah ada kodok Budget yang tampilannya berbeda dengan kodok-kodok lainnya. Dari ketiga kodok ini, siapakah yang memiliki kemampuan terbaik? Oke, kita mulai pertarungannya. Pertama-tama, Otan mau uji kemampuan berenang mereka. Kira-kira dari ketiga sobat Totan ini, mana ya yang paling jago berenang? Kita mulai dari Pac-Man. Wah, baru ditaruh air, berenangnya cepet banget kamu, Sob. Salah satu perbedaan katak dan kodok ada pada cara renangnya, teman. Ketika katak berenang, kedua kakinya akan bergerak bersamaan. Tapi kalau kodok, kakinya akan bergerak bergantian seperti ini. Loh. Yah, dia malah ngambang. Hey sobat, are you okay? Waduh, ternyata Pac-Man-nya kecapean. Pantesan aja dimasukkan air malah panik. Gimana sih kamu, Sob? Otan kirain semua kodok jago berenang. Lanjut ke peserta renang yang kedua. Ini dia, African Bullfrog. Si jagoan mulai dimasukkan ke dalam air. Dan, ya, African Bullfrog dapat berenang dengan baik. Yeay! Teman-teman di rumah, coba lihat cara berenang sobat Totan yang satu ini. Cara berenangnya mirip dengan katak ya. Kedua kakinya bergerak secara bersamaan. Kayaknya kamu enjoy banget nih, Sob, di dalam air. Walau akhirnya hanya mengambang, tapi kamu gak gelagapan. Dan yang terakhir, kita sambut Budget Frog. Gak perlu terlalu lama lagi, Budget Frog langsung masuk ke dalam air. Wah, roman-romannya ini sih si jago menyelam. Sobat Totan ini memang lebih nyaman berada di air yang dalam. Di habitat aslinya, kodok ini lebih suka berendam dibanding berada di darat. Kerennya lagi nih, walau hanya menyembul sebentar untuk mendapatkan udara, dia mampu untuk bertahan di dalam air cukup lama. Gak percaya? Nih, coba lihat. 2 detik mengambil udara dan dia mampu bertahan di dalam air selama 1 menit lebih. Weleh, keren banget kamu, Sob. Oke, dengan begitu, pemenang si jago renang adalah kodok jenis Budget. Ketiga sobat Totan ini kan kodok predator. Pasti nafsu makannya tinggi banget deh. Kak Rara akan membuktikan nih, seganas apa sih cara mereka makan? Katanya sih, kodok jenis Pac-Man itu benar-benar paling sangar deh kalau urusan makanan. Paling rakus. Sobat Totan ini bahkan bisa memakan mangsa yang seukuran dengan badannya. Di sini agen Otan akan membuktikannya. Hup! Waduh, Sob! Pelan-pelan dong! Weleh, emang ganas kamu, Sob! Sekarang giliran African Bullfrog nih yang beraksi. Nah, saat
Sob. Lidahmu panjang bener, Sob. Badannya sih diem aja, tapi lidahnya langsung menyabet cangkrik. Keren. African Bullfrog lebih mengandalkan lidahnya saat menarik mangsanya. Tidak seperti Pac-Man yang langsung melompat. Berbeda dengan lawan-lawannya, kodok budget lebih suka makan di dalam air. Asalkan mangsanya sudah terlihat ada di depan mata, gak segan-segan budget akan langsung melahapnya. Tapi kalau gak kelihatan di depan matanya persis, mangsanya akan aman-aman saja, teman. Tolong! Itu ada ular kobra! Ampun, Sob. Otan numpang lewat doang kok. Jangan diserang ya, apalagi digigit. Takut. Bagaimana ini, teman? Si kobra tetap memipihkan kepalanya tanda waspada dan akan menyerang. Ya ampun, kobra tadi kabur karena ada itu. Itu loh di atas sana. Ternyata si elang sudah pantau kobra dari atas pohon. Hei, hati-hati elang. Kobra itu kan punya bisa mematikan. Lebih baik cari jenis ular yang lain deh, Sob. Tuh kan, si kobra melawan, teman. Sepertinya si elang mencengkram ekor kobra dengan sigap. Cengkraman elang tepat mendarat di bagian kepala kobra. Ia sudah mengunci badan kobra hingga ia tak bisa berkutik lagi. Dan burung predator alias pemangsa ini pakai senjata pamungkasnya, yakni paruhnya yang kuat dan tajam. Dalam siklus rantai makanan, elang memang berperan untuk memangsa ular dan mamalia kecil lainnya. Tapi elang jenis satu ini punya kekuatan super, walau memangsa ular mematikan sekalipun. Makanya sobat otan ini dinamakan dengan elang ular bido. Ini dia rahasianya, kulit kaki berwarna kuning yang punya kekebalan terhadap bisa ular. Selain punya kulit berwarna kuning di sekitar mata dan kaki, hewan berdarah panas ini juga punya jambul yang sesekali mengembang. Cakep banget deh. Soal mata sih nggak usah diragukan lagi ya, teman. Semua elang dikaruniai penglihatan yang sangat tajam. Mata tajamnya ini berguna untuk melihat sasaran buruan dari ketinggian. Penglihatan elang digadang-gadang 4 hingga 8 kali lipat lebih kuat dari manusia. Super! Ternyata letak mata elang miring 30 derajat dari pusat wajah loh. Ini sebabnya mengapa elang dapat melihat objek hingga 340 derajat. Keren maksimal. Sob, jangan pelototin Otan kayak gitu. Otan takut nih dimakan kamu. Perasaan Otan kok nggak enak ya. Kayak ada yang nggak beres gitu. Tuh kan, apa Otan bilang? Ada burung lain di dahan sebelah sana. Sob, kabur Sob. Kamu bertengger di tempat yang salah. Itu tatapan si Bido langsung mengarah ke tekukur. Tidak, lagi-lagi elang Bido berhasil menangkap mangsanya. Lihat teman, paruh elang yang runcing dapat mengoyak dan merobek mangsa. Paruh elang memang dapat membantunya untuk makan, seperti halnya gigi yang kita punya. Hanya saja, paruh elang tak dapat mengunyah makanan. Tenang teman, meski elang menelan makanan tanpa dikunyah, tapi ia nggak bakal tersedak kok. Makanan yang masuk ke kerongkongan akan menuju tembolok. Tembolok ini bisa melebar, serta berperan sebagai tempat menyimpan makanan.
Setelah itu, makanan mengalami pengecilan partikel di dalam empedal agar lebih mudah diserap tubuh. Teman, jika kalian ingin melihat sobat total si elang dari dekat, bisa banget kok. Seperti Kak Resi yang sedang berkunjung ke Semarang Zoo, Jawa Tengah. Karena status elang dilindungi dan tidak boleh dipelihara, makanya lebih baik kita berkunjung ke tempat konservasi satwa yuk. Populasi elang di Indonesia semakin sedikit teman, padahal ia menjadi puncak rantai makanan untuk menjaga ekosistem alam. Jadi stop ya melakukan perburuan terhadap sobat totan ini. Jika mereka punah, maka manusia sendiri loh yang akan merasakan kerugiannya. Mulai membuka tutup botolnya. Dan ya, si rajungan pun langsung disantapnya. Ya mbok baca doa dulu sebelum makan toh sob. Walaupun gurita tidak bertulang, namun ia mampu mengunyah mangsanya yang bercangkang loh teman. Saat mangsa tertangkap, ia langsung meremukkannya dengan lengan penghisap. Ia juga memiliki paruh untuk mengunyah mangsanya, sehingga lebih mudah dicerna. Wah, lucu-lucu ternyata kamu seram juga ya sob. Setelah menemukan tempat yang aman, tubuhnya akan langsung menyesuaikan dengan bentuk cangkang kerangnya teman. Dia juga akan mengubah warna tubuhnya sesuai dengan lingkungan sekitar. Haduh. Kalau main petak umpet sama kamu, Otan menyerah deh sob. Kamu jago banget sih. Tidak hanya kerang, oktopus akan berkamuflase atau berlindung menggunakan apapun yang ada di sekitarnya. Tidak terkecuali botol. Coconut octopus, sob. Kenapa kamu sembunyi di dalam botol? Bukan bersembunyi di dalam batok kelapa. Hal ini yang membuat si hewan moluska ini dianggap sebagai salah satu makhluk laut yang cerdas loh teman. Ia selalu punya cara untuk melindungi dirinya. Konon, dulu banyak oktopus yang dijumpai bersembunyi di dalam batok atau tempurung kelapa untuk berlindung teman. Karena tingkah uniknya itu, hingga kini ia dikenal sebagai coconut octopus. Nah, karena kamu hobinya bersembunyi, Otan jadi penasaran nih. Apa yang akan kamu lakukan bila menemukan benda yang sama seperti tempat persembunyianmu? Apakah ia akan tertarik untuk pindah ke botol baru? Ya, tanpa basa-basi, ia langsung menghampiri botol dan membuka tutupnya. Ladalah. Yang diambil cuma tutupnya dan langsung kembali ke botol lama. Ya, ia masih butuh adaptasi dengan botol baru itu, teman. Tapi dia masih bolak-balik tuh. Cie. Penasaran ye. Nah, sekarang Agen Otan akan memasukkan udang mantis ke dalam botol. Eits, ini bukan sembarang udang, teman. Udang mantis dikenal dengan keistimewaannya karena memiliki cakar yang sangat tajam. Saking
tajamnya dapat memotong jari manusia loh. Ih. Nah, kira-kira apa yang terjadi pada oktopus saat memangsanya ya? Ya, udang mantis tampak melakukan perlawanan. Ya, dengan sekuat tenaga, oktopus mampu melumpuhkan si udang mantis. Meskipun tubuh oktopus elastis, namun ia memiliki otot-otot yang cukup kuat dan mampu meredam perlawanan mangsanya. Wush! Oktopus akan membuang bagian tubuh mangsanya seperti kulit atau cangkang yang tidak dapat dicernanya. Mantap! Ya iyalah, oktopus bakal mengejar cermin yang memantulkan dirinya. Karena sifatnya soliter, jadi saat diberi cermin, ia merasa ada oktopus lain yang datang ke wilayahnya. Wah, ada-ada saja deh tingkah lakumu, sob. Siapa yang pernah makan gurita? Apa rasanya seperti menjadi Iron Man? Soalnya Otan belum pernah makan. Tapi yang pasti rasanya kenyal-kenyal kan? Jelas aja, karena tubuh gurita ini tidak bertulang. Oh iya, gurita memang belum terlalu umum menjadi bahan pangan di kalangan masyarakat Indonesia. Tapi di luar negeri, banyak banget yang mengolahnya. Salah satunya di Jepang, jadi cemilan bernama takoyaki. Makanya, kebutuhan gurita lebih banyak berasal dari luar negeri. Kayak pabrik ini yang menjual baby gurita beku ke Eropa dan Amerika. Gurita-gurita ini diambil dari pantai utara Pulau Jawa loh. Wah, imut-imut banget ya. Maklum, namanya juga baby alias bayi. Guritanya lagi diaudisi. Maksudnya disortir. Yang ukurannya 10-200 gram bakal lolos sortir. Baby gurita akan dicek juga lengannya. Jumlahnya harus lengkap. Hayo, teman di rumah ada yang tahu nggak lengan gurita ada berapa? Yang jawab 8, bener banget. Gurita yang sudah bau juga harus tersingkir. Itu tandanya gurita sudah tidak segar. Biasanya karena sudah tumbuh mikroorganisme pada tubuh gurita. Makanya gurita harus dijaga suhunya di bawah suhu 7 derajat Celcius. Nah, supaya daging guritanya kenyal dan lembut, caranya dengan merendamnya di dalam larutan garam ini. Bisa jadi tips untuk yang mau mengolah daging gurita di rumah nih. Oh iya, suhu dingin dalam pengolahan makanan berbahan hewan air memang kudu wajib teman. Gak cuma untuk menjaga kesegaran, khususnya di pengolahan baby gurita ini, suhu dingin bisa mencegah tekstur gurita menjadi kering. Sudah dibekukan, masih dilapisi air dingin bersuhu di bawah 5 derajat Celcius loh.